Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Point News. Perseteruan antara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya semakin memanas. Konflik yang berawal dari pembongkaran markas Grip Jaya di Deli Serdang kini merembet menjadi ancaman terbuka. Grip Jaya siap membongkar skandal korupsi besar yang disebut sebagai Blok Medan yang dituding menyeret pejabat tinggi termasuk Bobi Nasution sendiri. Ketegangan bermula pada 14 Agustus 2025 ketika Satpol PP Pemprov Sumut bersama aparat terkait membongkar markas Grip Jaya Sumut di kawasan Kutalim Baru, Deli Serdang. Pemerintah berdalih bahwa bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB dan terindikasi menjadi tempat aktivitas hiburan malam ilegal. Saya tunjukkan bangunan-bangunan saja yang melanggar administrasi hari ini. Dan saya minta dibongkar juga. Hari ini juga sama. Melakukan keadilan. Jangan tebang pilih. Jangan hanya ini yang dihancurkan. Saya tunjukkan. Saya punya datanya lengkap. Bapak juga tahu. Berapa ribu bangunan di Deli Serdang yang sama statusnya hari ini. Kenapa hari ini kami yang diperlakukan seperti ini? Saya tuntun. Oke. Bupati ingin menegakkan aturan di Deli Serdang. Kami dukung, Pak. Tapi adil. Adil. Semua bangunan kita bongkar hari ini. Setuju? Setuju. Bobi Nasution menyebut bangunan itu dulunya adalah diskotik Marco Polo ya, yang sudah lama bermasalah, tidak ada izin resmi, dan sudah banyak laporan terkait aktivitas yang meresahkan. Maka harus ditertibkan, ujar Bobi di Medan. Kabarnya kita mau didemo sama Grip karena berangkas Marco Polo, Pak. Tanggapan kita seperti apa? Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Oke, Pak, siap. Terima kasih, Bapak. Namun pihak Grip Jaya membantah keras. Sekjen DPP Grip Jaya Zulfikar menyatakan bahwa diskotik tersebut sudah lama tutup dan lokasi kini digunakan murni sebagai kantor organisasi. Yang menuding tindakan pemerintah sebagai bentuk dendam politik serta upaya melemahkan ormas yang selama ini kritis terhadap Bobi. Kalau memang soal izin, mengapa hanya markas kami yang ditertibkan? Banyak kok bangunan tanpa IMB yang dibiarkan berdiri. Ini jelas pilih kasih dan bermuatan politik, tegas Zulfikar dalam konversi persnya. Sebagai respon, Grip Jaya menyiapkan perlawanan. Ribuan kader ormas tersebut berencana menggelar aksi besar-besaran di Jakarta, tepatnya di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mereka menuntut agar KPK ini mengusut tuntas dugaan korupsi di Sumatera Utara, terutama kasus yang mereka sebut sebagai skandal Blok Medan. Menurut Grip Jaya, proyek tersebut syarat dengan markup anggaran, kemudian permainan lahan, hingga dugaan aliran dana ke lingkaran pejabat elit. Kami tidak main-main, kalau Bobi mau menyerang kami siap bongkar semua skandal Blok Medan yang selama ini ditutup-tutupi. Kami akan buka fakta, siapa aktor intelektual di balik permainan kotor itu, ujar salah satu pimpinan Grip Jaya. Menanggapi ancaman tersebut, Bobi terlihat santai. Ia menyebut demonstrasi adalah hak masyarakat dan tidak mempermasalahkan aksi Grip Jaya di KPK selama berjalan tertib. Namun sikap tenang ini justru dipandang publik sebagai kelemahan. Banyak pihak yang menilai Bobi tersudut secara politik karena tidak berani mengklarifikasi secara tegas tuduhan terkait dengan Blok Medan. Bahkan pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara menilai Bobi terlalu pasif. Padahal tuduhan ini serius. Jika dibiarkan, publik bisa menilai seolah-olah benar ada keterlibatan dirinya. Ini bisa merusak kredibilitas Bobi sebagai kepala daerah, bahkan sebagai figur politik nasional. Konflik ini membuat tabir rapuhnya kepemimpinan Bobi Nasution di Sumut. Sebagai mantu Presiden Jokowi, Bobi ini kerap dianggap sebagai bagian dari dinasti politik yang kebal dari hukum. Namun, serangan balik Grip Jaya menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut tidak sepenuhnya solid. Kelemahan Bobi dalam menghadapi ormas, ia alih-alih menyelesaikan persoalan secara dialogis, Bobi memilih cara represif dengan membongkar markas ormas. Strategi ini justru memicu perlawanan balik yang lebih berbahaya ya. Isu Blok Medan sebagai senjata politik. Ancaman pembongkaran skandal korupsi ini memberi amunisi baru bagi oposisi untuk melemahkan Bobi. Jika KPK benar-benar membuka penyidikan, posisi Bobi akan kian terjepit. Dinasti politik Jokowi terimbas. Sebagai bagian dari keluarga Jokowi,
Setiap tuduhan terhadap Bobi Nasution otomatis menyeret nama besar presiden terdahulu. Hal ini menambah tekanan bahwa isu ini bukan sekedar konflik lokal, melainkan bisa berimbas ke reputasi dinasti politik Jokowi di level nasional. Perseteruan Bobi dengan Gripjaya bukan sekedar konflik antara pemerintah daerah dengan ormas. Ini telah berubah menjadi pertarungan simbolik antara kekuasaan politik dan kekuatan jalanan. Dengan ancaman pembongkaran skandal Blok Medan, posisi Bobi kini berada di persimpangan berbahaya. Jika ia gagal meredam isu ini, kredibilitasnya bisa runtuh dan dengan itu hancurlah legitimasi dinasti politik Jokowi yang selama ini susah payah dibesarkan ya. Bahkan banyak pihak nih yang melihat bahwa konflik antara Bobi Nasution dengan Gripjaya ini bukan sekedar soal pembongkaran markas ormas, melainkan bagian dari pertarungan politik yang lebih besar. Sebagai kepala daerah yang tengah membangun citra nasional, Bobi sejatinya memerlukan rekam jejak bersih. Namun ancaman Gripjaya untuk membongkar skandal Blok Medan membuat posisinya genting. Jika isu ini benar-benar menyeret namanya, peluang Bobi untuk melangkah ke panggung politik nasional bisa juga terhambat. Kalau skandal itu terbukti, bukan hanya karir politik Bobi yang tamat, tetapi juga reputasi dinasti politik Jokowi. Publik akan melihat bahwa dinasti ini tidak hanya soal kekuasaan tetapi juga rawan korupsi. Ujar analis politik dari CSIS. Di sisi lain, Gripjaya yang dipimpin oleh Hercules Rosario Marshall dikenal sebagai ormas dengan jaringan massa yang sangat kuat dan bahkan reputasi keras di lapangan. Ancaman mereka untuk mengerahkan ribuan kader ke KPK bukan hanya gertakan, melainkan sinyal bahwa konflik ini bisa bereskalasi menjadi gerakan jalanan besar-besaran. Gripjaya berulang kali menyebut bahwa nama proyek Blok Medan sebagai ladang korupsi. Ya meski hingga kini belum jelas detailnya ya, namun ormas tersebut mengklaim memiliki dokumen yang bisa membuktikan adanya permainan anggaran dan aliran dana. Jika benar ada laporan resmi ke KPK, maka isu ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menggorek lebih jauh praktik kotor di lingkaran Pemprov Sumut. Dan apabila nama Bobi ini terseret, maka KPK akan menghadapi tekanan publik untuk bertindak secara tegas. Perseteruan Bobi dengan Gripjaya tidak bisa dipandang enteng. Ia bukan sekedar konflik personal, melainkan batu sandungan politik nasional yang bisa mengguncang dinasti Jokowi. Jika ancaman pembongkaran skandal Blok Medan ini benar-benar terwujud, bukan hanya posisi Bobi yang terguncang, tapi juga legitimasi politik keluarga besar Jokowi yang selama ini berusaha menancapkan pengaruhnya di panggung kekuasaan Indonesia.